Menurut C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara yang berwenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintahan pusat. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, satu negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi baik ke luar maupun ke dalam, dan kesatuan pemerintahan pusat tidak dibatasi. Kesatuan mempunyai dua sistem. Yang pertama, sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, sedangkan daerah menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangannya sendiri. Yang kedua, yaitu desentralisasi, yaitu daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangannya sendiri atau otonomi. Untuk memenuhi aspirasi masyarakat daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. UUD 1945 pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, dan yang keempat, kesatuan pertahanan dan keamanan. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang adalah sebagai berikut. 1. Sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Lama periode 19 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi UUD 1945. 2. Sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950. Lama periode 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Bentuk negara serikat atau federal, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer semua atau kuasi parlementer. Konstitusi RIS. 3. Sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959. Lama periode 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer, konstitusi UUDS 1950. 4. Sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1966 atau Orde Lama. Lama periode 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi UUD 1945. 5. Sistem pemerintahan periode 1966 sampai 1998 atau Orde Baru. Lama periode 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi UUD 1945. 6. Sistem pemerintahan periode 1999
sampai sekarang. Lama periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial. Karakteristik negara federal. Negara federal atau federasi atau negara serikat adalah negara bersusunan jamak terdiri atas beberapa negara-negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Walau negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, namun yang berdaulat dalam negara federal adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan keluar atau hubungan dengan negara lain hanya dapat dilakukan pemerintah federal. Pada umumnya, kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada negara federal meliputi yang pertama, hal-hal menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional. Contoh, masalah daerah, kewarganegaraan, dan perwakilan diplomatik. Kemudian, hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pemerintah dan keamanan nasional, perang dan damai. Kemudian hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta asas-asas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat. Contoh, masalah uji material konstitusi negara bagian. Kemudian ada hal-hal tentang uang dan keuangan, biaya penyelenggaraan pemerintahan federal seperti pajak, bea cukai, monopoli, mata uang atau moneter. Kemudian hal-hal tentang kepentingan bersama antar negara bagian. Contoh, masalah pos, telekomunikasi, dan statistik. Adapun perbedaan negara federal dengan negara kesatuan, diantaranya yang pertama, dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Dalam negara federal, negara bagian memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dan berwenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal. Kemudian yang kedua, dalam negara kesatuan, wewenang membentuk undang-undang yang lebih rendah atau lokal tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. Sedangkan pada negara federal, wewenang membentuk undang-undang adalah pusat untuk mengatur hal-hal tertentu. Telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Federalisasi pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan konstitusi adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara Indonesia adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer, semu kuartir parlementer, dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. 2. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. 3.
Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden bukan parlemen. 4. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. 5. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintahan sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. 6. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.